Talak 3 itu meluncur dari mulut suamiku karena aku menolak membiayai kemewahan ibu dan adiknya. Bukannya sedih. Aku tertawa puas. Akhirnya, belenggu sebagai sapi perah keluarga Benalu ini terlepas selamanya. Lebih baik berpisah daripada hancur perlahan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suasana di ruang tengah rumah Bu Ratih terasa begitu pengap. Seolah oksigen di sana tersedot habis oleh ketamakan yang menguar dari para penghuninya. Kipas angin tua yang berputar lambat di langit-langit mengeluarkan suara berderit yang menyakitkan telinga. Seirama dengan rengekan manja Sinta yang sudah berlangsung selama hampir 1 jam. Di ruangan sempit itu, Kirana duduk diam dengan punggung tegak. Tangannya tertaut erat di pangkuan, berusaha menahan gejolak emosi yang mulai mendidih di dadanya. Hari itu adalah acara kumpul keluarga bulanan, sebuah tradisi yang sebenarnya sangat dibenci Kirana. Bukan karena ia tidak suka bersilaturahmi, melainkan karena setiap pertemuan di rumah mertuanya ini selalu berujung pada satu agenda tunggal, memeras dompetnya. Di hadapan Kirana, Sinta, adik iparnya yang baru berusia 22 tahun, menyodorkan sebuah brosur mobil dengan wajah cemberut yang dibuat-buat. "Mbak Kirana, pokoknya Sinta mau yang ini." Rengek Sinta sambil menunjuk gambar sebuah mobil SUV terbaru berwarna merah menyala. Teman-teman geng arisan Sinta semuanya sudah bawa mobil sendiri ke kampus. "Malu tahu, Mbak, kalau Sinta masih harus naik taksi online atau nebeng teman. Masa kakak ipar Sinta pengusaha sukses tapi adik iparnya dekil begini?" Belum sempat Kirana menjawab. Suara berat dan serak dari arah kursi goyang menyahut. Itu suara Bu Ratih, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu menatap Kirana dengan pandangan menyelidik, seolah sedang menghitung berapa nilai emas yang menempel di tubuh menantunya. "Dan jangan lupa urusan rumah, Kirana," timpal Bu Ratih dengan nada yang tidak menerima penolakan. "Ibu sudah tidak betah tinggal di gang sempit ini. Baunya selokan kalau hujan bikin ibu sesak napas. Tadi ibu sudah lihat rumah di perumahan Grand Wisata. Harganya cuma 2 miliar. Kamu kan uangnya banyak. Butikmu itu selalu ramai. Masa membelikan rumah untuk mertua saja hitung-hitungan? Ingat, ridho suami itu ridho Tuhan, dan surganya suami ada di telapak kaki ibunya." Kirana menarik napas panjang. Kalimat manipulatif itu sudah ribuan kali ia dengar. Selama 5 tahun pernikahan, ia sudah diam. Ia sudah merenovasi rumah ini, membelikan motor untuk Sinta, dan menanggung biaya hidup harian mereka. Namun, permintaan kali ini sungguh di luar akal sehat. Bisnis butiknya memang berjalan lancar, tetapi bukan berarti ia bisa mencetak uang dari daun. Ada gaji karyawan yang harus dibayar, ada biaya operasional, dan yang paling penting, ia bukan mesin ATM berjalan. Kirana menoleh ke arah suaminya, Bayu, yang duduk di samping Bu Ratih sambil merokok dengan santai. Laki-laki itu hanya diam, menikmati kopi hitamnya, seolah permintaan ibu dan adiknya adalah hal yang wajar. Bayu bahkan tidak menatap Kirana, seakan memberi isyarat bahwa Kirana wajib menuruti titah keluarga kerajaan ini. "Maaf, Bu, Sinta," ucap Kirana dengan suara tenang namun tegas. "Untuk mobil dan rumah baru, Kirana tidak bisa. Keuangan butik sedang diputar untuk modal kain batik tulis yang baru datang dari Solo. Lagi pula, tabungan rumah tangga kita sudah menipis karena bulan lalu Mas Bayu minta pelunasan kartu kredit yang jumlahnya puluhan juta." Hening sejenak. Suara kipas angin berderit terdengar makin keras. Wajah Sinta langsung merah padam, bibirnya mengerucut. Ia membanting brosur mobil itu ke meja kaca hingga menimbulkan bunyi prak yang mengejutkan. "Mas Bayu, lihat tuh istrimu," jerit Sinta. "Pelit banget. Katanya sayang sama keluarga Mas Bayu, tapi beli mobil satu saja nggak mau. Sinta kan cuma minta HRV, bukan Ferrari." Bu Ratih pun tak mau kalah. Ia memegang dadanya seolah-olah terkena serangan jantung mendadak. "Aduh, dada ibu sakit. Punya menantu kok perhitungan sekali sama orang tua. Apa gunanya kamu kaya kalau mertuamu menderita di rumah butut ini?" "Bayu,
Kamu itu laki-laki, tegas dong sama istrimu. Ajari dia cara menghormati orang tua. Bayu yang sejak tadi diam, tiba-tiba mematikan rokoknya dengan kasar di asbak. Ia berdiri, wajahnya memerah menahan amarah. Harga dirinya sebagai anak laki-laki tertua merasa diinjak-injak karena istrinya berani menolak perintah ibunya di depan matanya sendiri. Ia merasa wibawanya runtuh. "Kirana!" bentak Bayu. Suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu yang sempit itu. "Kamu ini benar-benar istri durhaka. Uang itu bisa dicari, tapi kebahagiaan ibu dan Sinta itu nomor satu. Kamu jangan alasan modal usaha terus. Aku tahu uangmu banyak disembunyikan di rekening lain, kan?" Kirana menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. "Mas, kamu sadar nggak apa yang kamu minta? 2 miliar untuk rumah dan 400 juta untuk mobil? Kamu sendiri selama ini tidak pernah memberi nafkah yang cukup. Malah aku yang menutup semua lubang hutangmu. Sekarang kamu memaksaku menghabiskan modal usaha. Diam kamu." Bayu menunjuk wajah Kirana. Jari telunjuknya gemetar karena emosi. "Jangan berani-berani kamu mengungkit nafkah. Tugasku sebagai suami itu memimpin. Dan tugasmu sebagai istri yang punya rezeki lebih itu membantu suami. Kalau kamu tidak mau menuruti perintahku dan ibuku, kamu sama saja menginjak kepalaku." Napas Bayu memburu. Ia melirik ibunya yang sedang pura-pura merintih kesakitan dan Sinta yang menangis histeris. Ia merasa harus melakukan sesuatu yang drastis untuk membuktikan bahwa dialah penguasa di rumah tangga ini. "Dengar baik-baik, Kirana," ucap Bayu dengan suara dingin yang menusuk. "Kalau kamu lebih sayang uangmu daripada keluargaku, kalau kamu tidak mau membelikan rumah dan mobil itu hari ini juga, untuk apa kamu jadi istriku? Kamu tidak berguna." "Mas!" Kirana hendak menyela, tapi Bayu mengangkat tangannya. Mulai detik ini, Bayu berteriak lantang, matanya melotot tajam. "Saya jatuhkan talak 3 padamu. Keluar kamu dari rumah ibuku sekarang juga. Bawa semua uangmu yang berharga itu. Aku muak punya istri pelit sepertimu." Waktu seolah berhenti. Bu Ratis ketika berhenti merintih. Matanya berbinar licik. Mungkin berpikir Kirana akan berlutut memohon dan akhirnya menyerahkan uangnya. Sinta pun diam, menunggu reaksi kakak iparnya yang biasanya penurut. Namun, reaksi yang muncul sungguh di luar dugaan mereka. Kirana tidak menangis. Ia tidak jatuh bersimpuh memeluk kaki Bayu. Bahunya mulai berguncang, tapi bukan karena isak tangis. Sebuah tawa kecil keluar dari bibirnya, lalu berubah menjadi tawa lepas yang keras. Tawa yang terdengar begitu renyah, namun menyimpan kepedihan sekaligus kelegaan yang luar biasa. "Hahaha." Kirana tertawa sambil menyeka ujung matanya yang sedikit berair karena terlalu kuat tertawa. Ia menatap Bayu, Bu Ratih, dan Sinta bergantian. Wajah ketiga orang itu berubah pucat dan bingung melihat Kirana yang seperti orang gila. "Terima kasih, Mas," ucap Kirana sambil tersenyum lebar. Senyum paling tulus yang pernah ia berikan dalam 5 tahun terakhir. "Sungguh, terima kasih banyak. Kamu baru saja membebaskanku dari neraka ini. Ingat ya, Mas Bayu, Ibu, Sinta, kalian saksinya. Bayu yang menjatuhkan talak 3. Bayu yang mengusirku." Kirana berdiri, merapikan rok batiknya dengan anggun. Wajahnya bersinar cerah. Beban berat di pundaknya seakan lenyap seketika. "Aku akan pergi sekarang. Dan jangan harap sepeser pun uangku akan mengalir lagi untuk membiayai keserakahan kalian. Selamat tinggal, para benalu." Kirana memutar tubuhnya dan melangkah keluar pintu dengan kepala tegak, meninggalkan Bayu yang terpaku dengan mulut ternganga, menyadari ada sesuatu yang salah, sangat salah, dari keputusannya barusan. Setengah jam setelah keributan di ruang tamu, Kirana sudah berada di dalam kamar tidur yang selama ini ia tempati bersama Bayu setiap kali menginap di rumah mertua. Kamar itu sempit, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan spray yang warnanya sudah pudar. Dengan cekatan, Kirana membuka koper besarnya dan mulai memasukkan baju-bajunya. Gerakannya cepat dan efisien, tanpa keraguan sedikit pun. Setiap kali ia melipat sepotong pakaian,
Memori masa lalu berkelebat di benaknya seperti potongan film hitam putih. Kilas balik kebohongan demi kebohongan yang telah ia telan mentah-mentah selama ini. Kirana teringat momen 5 tahun lalu, saat Bayu datang melamarnya. Kala itu, Bayu tampil begitu meyakinkan dengan setelan jas rapi, mobil sedan mengkilap, yang belakangan Kirana tahu itu mobil sewaan, dan kartu nama bertuliskan Senior Business Consultant di sebuah perusahaan multinasional. Kirana, ucap Bayu waktu itu dengan tatapan meyakinkan. Gajiku dalam dolar. Kamu tidak perlu khawatir soal masa depan. Kamu cukup fokus pada hobimu membatik. Biar aku yang menanggung semua kebutuhan duniawi kita. Aku akan menjadikanmu ratu. Janji itu terdengar begitu manis. Kirana, yang saat itu adalah wanita muda yang naif dan jatuh cinta, percaya sepenuhnya. Namun, keanehan mulai terjadi hanya 3 bulan setelah pernikahan. Sayang, kata Bayu suatu malam dengan wajah memelas. Kantorku sedang ada audit internal besar-besaran. Rekening gajiku dibekukan sementara oleh pusat karena ada masalah administrasi legalitas perusahaan. Mungkin makan waktu beberapa bulan. Boleh aku pakai tabunganmu dulu untuk bayar cicilan mobil dan belanja ibu? Kirana, sebagai istri yang berbakti, tentu saja mengiyakan. Tidak apa-apa, Mas. Kita kan suami istri. Uangku uangmu juga. Itulah awal mula bencana itu. Kata, sementara, yang diucapkan Bayu berubah menjadi selamanya. Bulan berganti tahun. Alasan Bayu semakin bervariasi. Mulai dari pengalihan aset, investasi macet, hingga kena tipu rekan bisnis. Kirana yang sibuk membangun butik batiknya dari nol, terlalu lelah untuk menyelidiki secara mendalam. Ia bekerja keras dari pagi buta, mengurusi pengrajin di Pekalongan dan Solo, mendesain pola, hingga melayani pembeli sampai larut malam. Butiknya, Kirana Batik, perlahan sukses dan mulai merambah pasar ekspor. Sementara Kirana membanting tulang hingga punggungnya terasa mau patah. Apa yang dilakukan Bayu? Kirana menghentikan gerakannya memasukkan baju ke koper. Ia menatap sebuah kemeja kerja Bayu yang tergantung di balik pintu. Kemeja yang setiap pagi dipakai Bayu saat pamit, berangkat kerja. Fakta menyakitkan itu baru terkuak secara tidak sengaja 2 tahun yang lalu. Namun Kirana bodohnya memilih memaafkan karena takut menjadi janda. Waktu itu, Kirana hendak memberikan kejutan makan siang ke kantor Bayu. Sesampainya di gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman itu, resepsionis menatapnya dengan bingung. Maaf, Ibu. Bapak Bayu sudah tidak bekerja di sini sejak 3 tahun yang lalu. Beliau diberhentikan karena kasus indisipliner dan pemalsuan laporan klaim perjalanan dinas. Jelas resepsionis itu. Dunia Kirana runtuh saat itu. Ternyata, selama ini Bayu tidak pernah pergi ke kantor. Pagi hari ia berangkat rapi, ternyata hanya nongkrong di warung kopi, main game di warnet, atau tidur di rumah temannya, menunggu sampai sore untuk pulang seolah-olah lelah bekerja seharian. Ketika dikonfrontasi saat itu, Bayu bersujud di kaki Kirana, menangis terseduh-seduh. Ia bersumpah akan berubah. Ia mengaku malu kalau ketahuan menganggur, dan berjanji sedang merintis bisnis online. Kirana yang hatinya lembut, luluh. Ia memaafkan Bayu, dengan syarat Bayu harus jujur. Tapi ternyata, kejujuran adalah barang yang terlalu mahal bagi Bayu. Alih-alih berubah, Bayu justru semakin menjadi-jadi. Ia merasa aman karena Kirana sudah tahu ia menganggur. Jadi ia tak perlu lagi berpura-pura rapi. Ia mulai terang-terangan meminta uang dengan dalih, modal bisnis, yang tidak pernah ada hasilnya. Bisnis ikan cupang, bangkrut. Bisnis jual beli burung, rugi. Bisnis kripto, lenyap. Semua uang itu adalah uang keringat darah Kirana. Belum lagi perilaku keluarga Bayu. Bu Ratih yang selalu merasa anaknya adalah direktur sukses, karena Bayu tidak pernah jujur pada ibunya bahwa ia di PHK dan hidup dari uang istri, selalu menuntut gaya hidup mewah. Sinta yang kuliahnya tidak jelas juntrungannya, tapi gaya hidupnya seperti anak konglomerat. Kirana menutup resleting kopernya dengan kasar. Bunyi ZRRRT yang tajam menyadarkannya kembali ke masa kini. Cukup, bisik Kirana pada dirinya sendiri.
Sudah cukup aku menjadi orang bodoh. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lemari yang retak. Wanita di cermin itu terlihat lelah. Ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Namun sorot matanya kini tajam dan membara. Tidak ada lagi Kirana yang penurut. Tidak ada lagi Kirana yang takut kehilangan suami benalu. Ia meraba saku tas tangannya, memastikan sebuah flash disk kecil berwarna hitam ada di sana. Flash disk itu berisi data-data yang ia kumpulkan diam-diam selama 1 bulan terakhir. Bukti-bukti yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar pengangguran. Bukti yang akan menjadi senjata pemungkasnya nanti. Pintu kamar tiba-tiba terbuka kasar. Bayu berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih merah. Namun kini ada gurat kepanikan di matanya. Mungkin ia mulai sadar bahwa gertakannya tadi berakibat fatal. Ia melihat koper besar Kirana yang sudah siap angkut. Kamu benar-benar mau pergi? Tanya Bayu. Suaranya sedikit bergetar, mencoba terdengar garang namun gagal. Kamu jangan main-main ya, Kirana. Kalau kamu keluar dari pintu rumah ini, jangan harap kamu bisa kembali lagi. Kamu pikir gampang jadi janda? Siapa yang mau sama wanita pembangkang sepertimu? Kirana berbalik, menatap Bayu dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat suaminya itu. Siapa yang mau kembali, Mas? Jawab Kirana santai sambil menarik gagang kopernya. Justru aku yang harusnya bertanya. Siapa yang mau membiayai hidupmu, rokokmu, dan gengsi keluargamu mulai besok? Semoga bisnis MU lancar ya. Kirana melangkah maju, memaksa Bayu menyingkir dari pintu. Saat bahu mereka bersentuhan, Kirana berbisik pelan. Oh iya, Mas. Jangan lupa bayar listrik bulan ini. Tokennya sudah bunyi titit tuh. Pakai uangmu sendiri ya. Kan kamu laki-laki, pemimpin rumah tangga. Kirana berlalu meninggalkan Bayu yang terpaku di ambang pintu kamar, menatap punggung istrinya, mantan istrinya, yang menjauh dengan langkah pasti. Di luar, taksi online pesanan Kirana sudah menunggu. Langit sore mulai gelap, tapi bagi Kirana, matahari baru saja terbit. Kisah ini mundur sejenak ke masa 1 bulan sebelum palu talak itu diketuk. Masa di mana Kirana masih mencoba menjadi istri yang berbakti, meski hatinya sudah dipenuhi ribuan lubang keraguan. Malam itu hujan turun dengan deras, memukul-mukul genteng rumah Bu Ratih dengan irama yang meresahkan. Jarum jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kirana terjaga, matanya menatap langit-langit kamar yang remang. Di sampingnya, Bayu tertidur pulas dengan suara dengkuran yang keras, mulutnya sedikit terbuka, menyebarkan aroma alkohol tipis yang bercampur dengan bau rokok yang menyengat. Sudah seminggu terakhir tingkah Bayu semakin aneh. Laki-laki itu menjadi sangat protektif terhadap ponselnya. Jika dulu ia meletakkan ponsel sembarangan di meja makan atau sofa, kini ponsel itu seolah menempel di tangannya. Bahkan saat ke kamar mandi pun, benda pipih itu dibawa serta. Selain itu, Bayu sering terlihat gelisah, keningnya selalu berkerut, dan ia mudah sekali marah hanya karena hal sepele, seperti suara sendok yang beradu dengan piring atau suara televisi yang sedikit terlalu keras. Malam itu, rasa curiga Kirana mencapai puncaknya. Beberapa jam sebelumnya, saat Bayu pulang dalam keadaan setengah mabuk, ia meracau tidak jelas tentang bandar sialan, dan kalah lagi. Kirana yang membantu melepaskan sepatu suaminya melihat Bayu menyelipkan sesuatu ke dalam tumpukan kotak sepatu di kolong tempat tidur sebelum akhirnya ambruk ke kasur dan tertidur. Dengan jantung berdebar kencang, Kirana bangkit perlahan dari tempat tidur. Ia bergerak sepelan mungkin, menahan napas agar pergerakan kasur tidak membangunkan Bayu. Suara hujan di luar menjadi penyamaran yang sempurna untuk langkah kakinya yang mengendap-endap. Ia berlutut di samping tempat tidur. Tangannya meraba ke dalam kolong yang gelap dan berdebu. Jari-jarinya menyentuh beberapa kotak sepatu lama. Ia menarik satu kotak sepatu Keds merek Adidas yang warnanya sudah pudar. Kotak itu terasa sedikit lebih berat dari sekadar berisi sepatu kosong. Dengan gemetar, Kirana membuka tutup kotak itu di bawah sorotan cahaya lampu jalan yang masuk dari celah jendela. Di dalamnya, tergeletak sebuah ponsel pintar berwarna hitam. Ponsel kedua yang tidak pernah Kirana ketahui keberadaannya. Selain ponsel, ada beberapa lembar kertas yang diremas asal-asalan.
Kirana mengambil ponsel itu. Layarnya menyala saat disentuh. Meminta kunci pola. Kirana mencoba pola L. Pola standar yang sering dipakai orang, tapi gagal. Ia mencoba tanggal lahir Bayu. Gagal. Kirana terdiam sejenak. Lalu dengan senyum miris ia mencoba memasukkan tanggal pernikahan mereka. Klik. Terbuka. Ironi yang menyakitkan. Bayu menggunakan tanggal suci pernikahan mereka untuk mengunci rahasia busuknya. Saat Kirana mulai menjelajahi isi ponsel itu, matanya membelalak lebar. Rasa kantuknya hilang seketika, digantikan oleh rasa mual yang hebat seolah ada batu besar yang menghantam ulu hatinya. Apa yang ia temukan bukanlah bukti perselingkuhan dengan wanita lain, yang mungkin masih klise, melainkan sesuatu yang jauh lebih menghancurkan fondasi ekonomi keluarga. Aplikasi yang paling sering dibuka adalah aplikasi judi online. Kirana membuka riwayat transaksinya dan menutup mulutnya dengan tangan agar tidak menjerit. Angka-angka berwarna merah berderet panjang tanpa henti. Deposit 5 juta. Kalah. Deposit 10 juta. Kalah. Deposit 25 juta. Kalah. Dalam 1 bulan terakhir saja, Bayu sudah menghabiskan hampir 100 juta rupiah untuk memutar slot gambar kakek tua pembawa petir itu. Uang yang selama ini Kirana berikan untuk modal usaha, uang belanja yang Bayu minta tambah dengan alasan harga kebutuhan naik, semuanya lari ke meja judi maya ini. Namun, horor itu belum berakhir. Kirana membuka galeri foto dan menemukan foto-foto dokumen yang membuatnya gemetar hebat hingga ponsel itu nyaris terlepas dari genggamannya. Ada foto sertifikat hak milik, SHM, rumah yang kini mereka tempati, rumah milik Bu Ratih. Di foto berikutnya, ada bukti tanda terima gadai dari sebuah lembaga keuangan non-resmi alias rentenir, dengan jaminan sertifikat tersebut. Bayu telah menggadaikan rumah ibunya sendiri senilai 500 juta rupiah. Tanggal jatuh temponya adalah bulan depan. Kirana merasa kepalanya berputar. Ia beralih ke aplikasi pesan instan hijau. Di sana, ia menemukan percakapan Bayu dengan kontak bernama Bos Naga. Isinya penuh dengan ancaman mengerikan. Bayar bunganya besok atau anak buah gue sikat rumah lu. Sabar bos. Bini gue lagi cairin duit proyek. Pasti dibayar. Balas Bayu berbohong. Kirana menggulir layar lebih jauh dan menemukan satu lagi fakta yang membuat darahnya mendidih. Sebuah percakapan dengan Sinta, adik iparnya. Kirana mengira Sinta akan menjadi sekutunya. Tapi ternyata gadis itu sama busuknya. Di dalam chat itu, Sinta mengirimkan foto surat drop out, dari kampusnya yang tertanggal 6 bulan lalu. Mas Bayu, jangan bilang-bilang ibu ya kalau aku udah dikeluarin. Nanti uang semesteran dari Mbak Kirana tetap minta aja. Buat aku jalan-jalan sama teman. Mbak Kirana kan goblok. Dia nggak bakal ngecek ke kampus. Lalu balasan Bayu. Aman. Asal bagi 2 ya. Mas lagi butuh peluru buat main slot. Air mata Kirana menetes. Jatuh tepat di layar ponsel yang menyala. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membakar. Kata, goblok, yang tertulis di sana terpatri dalam benaknya. Selama ini ia bekerja keras, mengurangi jatah istirahatnya, menahan diri untuk tidak membeli barang mewah demi membiayai kuliah Sinta dan usaha Bayu. Ternyata ia hanya dianggap sapi perah yang bodoh. Mereka bersekongkol menipunya, menertawakannya di belakang punggung, dan menikmati keringatnya untuk kesenangan hina. Kirana menatap wajah Bayu yang masih tertidur pulas. Wajah yang dulu ia cintai itu kini tampak seperti topeng setan. Ingin rasanya ia membangunkan Bayu saat itu juga, memukul wajahnya dengan ponsel ini, dan meneriakkan semua temuan ini di depan Bu Ratih. Tapi, Kirana menarik napas dalam-dalam. Ia adalah seorang pebisnis. Ia terbiasa berpikir strategis. Kemarahan tanpa rencana hanya akan menjadi emosi yang sia-sia. Jika ia meledak sekarang, Bayu mungkin akan menyangkal, memukulnya, atau bahkan memanipulasi situasi sehingga Kirana yang terlihat jahat. Tidak, bisik Kirana dalam hati. Aku tidak akan marah sekarang. Aku akan menghancurkan kalian pelan-pelan. Dengan tangan yang masih gemetar namun pikiran yang mulai jernih, Kirana mengambil ponsel pribadinya.
Ia memotret semua bukti di layar ponsel Bayu. Ia memotret riwayat transaksi judi, percakapan dengan rentenir, foto surat gadai sertifikat rumah, dan obrolan busuk antara Bayu dan Sinta. Ia juga meneruskan, forward, beberapa bukti chat penting ke email pribadinya, lalu menghapus jejak pengiriman itu dari ponsel Bayu. Proses itu memakan waktu hampir 1 jam. Setelah memastikan semua, senjata, tersimpan aman di penyimpanan awan, cloud, miliknya yang terkunci sandi berlapis, Kirana mengembalikan ponsel Bayu ke dalam kotak sepatu Adidas itu. Ia meletakkannya kembali di posisi semula, persis seperti tidak pernah disentuh. Kirana kembali naik ke tempat tidur. Ia memunggungi Bayu, menarik selimut sampai ke dada. Matanya terbuka lebar menatap kegelapan. Tidak bisa tidur lagi barang sedetik pun. Di keheningan malam itu, cinta di hati Kirana resmi mati, digantikan oleh dinginnya tekad untuk membalas dendam. Malam itu, Kirana menemukan senjatanya, dan ia bersumpah akan menggunakannya tepat di jantung pertahanan lawan saat waktunya tiba. Kembali ke masa kini, 2 jam setelah talak 3 diucapkan dan Kirana meninggalkan rumah neraka itu. Taksi online yang membawa Kirana berhenti di lobi sebuah apartemen mewah di pusat kota. Apartemen The Langham, hunian yang ia beli setahun lalu secara diam-diam sebagai bentuk investasi dan tempat pelarian jika sewaktu-waktu ia butuh ketenangan untuk mendesain batik. Tidak ada satupun keluarga Bayu yang tahu tentang tempat ini. Kirana turun dari taksi, disambut oleh doorman yang membungkuk hormat dan membawakan kopernya. Saat melangkah masuk ke lobi yang berlantai marmer dingin dan beraroma lavender mewah, Kirana merasakan kontras yang begitu tajam. 2 jam lalu ia berada di rumah sempit yang panas, pengap, dan penuh teriakan. Kini, ia berada di keheningan yang elegan. Sesampainya di unit apartemennya di lantai 25, Kirana langsung menuju kamar mandi. Ia menyalakan shower, membiarkan air hangat membasuh seluruh tubuhnya, seolah ingin melunturkan sisa-sisa hawa negatif dari rumah Bu Ratih. Ia menangis sebentar di bawah guyuran air, menumpahkan sisa emosi manusianya, sebelum akhirnya mematikan keran dan keluar sebagai sosok yang baru. Kirana mengenakan jubah mandi sutra berwarna merah marun. Ia menuangkan segelas air mineral dingin, lalu duduk di hadapan meja kerjanya yang menghadap jendela besar. Di luar sana, lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip seperti hamparan berlian. Pemandangan yang indah, namun pikiran Kirana jauh lebih tajam dari keindahan malam itu. Ia membuka laptopnya. Wajahnya diterangi cahaya layar monitor, menonjolkan garis rahangnya yang tegas. Saatnya berhenti menjadi korban pasif. Saatnya menjadi sutradara atas kehancuran mereka. Langkah pertama, memutus aliran darah. Kirana login ke internet banking. Selama ini, Bayu memegang kartu kredit tambahan, supplementary card, yang induknya ada di rekening Kirana. Dengan wajah datar, Kirana mengklik menu pengaturan kartu. Status, aktif, limit, 50 juta rupiah. Tanpa ragu sedetik pun, jari telunjuk Kirana menekan tombol blokir kartu. Klik. Selamat menikmati hidup tanpa gesek, Mas. Gumam Kirana. Ia kemudian memeriksa rekening tabungan operasional rumah tangga yang selama ini ia isi setiap bulan untuk dipegang Bu Ratih. Saldo terakhir tinggal 200.000 rupiah. Padahal baru 3 hari lalu Kirana mentransfer 5 juta. Uang itu lenyap begitu saja. Kirana segera membatalkan fitur auto debit bulanan ke rekening tersebut. Mulai besok, tidak akan ada lagi notifikasi dana masuk di ponsel Bu Ratih. Langkah kedua, mengamankan aset dan validasi hutang. Kirana meraih ponselnya dan menghubungi Pak Hendra, pengacara kepercayaannya yang mengurus legalitas bisnis butiknya. Meskipun sudah malam, Pak Hendra mengangkat telepon itu dengan sigap. Selamat malam, Bu Kirana. Tumben menelepon malam-malam. Ada yang darurat? Malam, Pak Hendra. Maaf mengganggu. Saya ingin memberitahu bahwa suami saya baru saja menjatuhkan talak 3 secara lisan. Saya butuh Bapak menyiapkan berkas perceraian resmi secepatnya ke pengadilan agama. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum Pak Hendra menjawab dengan nada profesional. Baik, Bu. Saya turut prihatin. Atau mungkin selamat? Mengingat cerita Ibu selama ini.
Selamat adalah kata yang lebih tepat, Pak. Jawab Kirana tenang. Tapi ada satu hal lagi. Saya ingin Bapak memvalidasi hutang-hutang atas nama Bayu yang tidak melibatkan tanda tangan saya. Saya punya bukti dia meminjam uang ke rentenir dan pinjol. Saya ingin memastikan secara hukum bahwa itu adalah hutang pribadinya, bukan harta bersama alias gonogini negatif. Bisa diatur, Bu. Selama Ibu tidak pernah menandatangani persetujuan pinjaman, apalagi untuk judi, hukum berpihak pada Ibu. Kirimkan semua bukti yang Ibu punya ke email saya malam ini. Besok pagi tim saya akan langsung bergerak memblokir potensi penyitaan aset Ibu. Terima kasih, Pak Hendra. Satu lagi, tolong siapkan surat somasi pengosongan rumah untuk adik ipar saya yang menempati ruko lama saya secara gratis. Saya mau ruko itu dikosongkan dalam 24 jam. Langkah ketiga, sangkutan kendaraan. Kirana teringat mobil Toyota Fortuner yang sering dipakai Bayu bergaya kemana-mana. Mobil itu dibeli dengan cara leasing, kredit, atas nama perusahaan batik Kirana, karena nama Bayu sudah di-blacklist oleh bank, BI checking buruk. Namun, yang memakainya 100% adalah Bayu. Kirana menelepon manajer operasional kantornya. Halo, Budi. Besok pagi-pagi sekali, kamu kontak pihak leasing. Bilang bahwa unit Fortuner yang dibawa mantan suami saya posisinya ada di rumah ibunya. Saya minta unit itu ditarik saja karena saya tidak mau melanjutkan cicilan atas unit yang tidak saya pakai. Berikan alamat lengkap rumah Bu Ratih dan jam berapa biasanya Bayu ada di rumah. Siap, Bu Kirana. Akan saya urus besok jam 8 pagi. Langkah keempat, jebakan tikus. Ini adalah bagian yang paling krusial. Kirana tidak ingin sekadar pergi dan membiarkan mereka hancur sendiri. Ia ingin melihat kehancuran itu. Ia ingin memberikan panggung terakhir bagi keluarga itu untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Kirana mengetik sebuah pesan WhatsApp di grup keluarga yang belum ia tinggalkan. Grup bernama Keluarga Sakinah Mawaddah, yang anggotanya adalah Bayu, Bu Ratih, dan Sinta. Jari-jarinya menari di atas layar ponsel, merangkai kalimat manipulatif yang manis namun beracun. Ibu, Mas Bayu, Sinta, maafkan emosi saya tadi. Setelah saya pikir-pikir di jalan, mungkin saya memang terlalu keras. Bagaimanapun, kita pernah jadi keluarga. Saya tidak ingin kita berpisah dengan permusuhan. Minggu depan, saya akan datang lagi ke rumah Ibu. Saya ingin kita bicara baik-baik soal pembagian harta gonogini. Saya sadar ada hak Mas Bayu dalam kesuksesan saya. Tolong kumpulkan semua keluarga besar atau tetangga dekat sebagai saksi, supaya pembagian hartanya transparan dan adil. Sampai jumpa. Kirana membaca ulang pesan itu sambil tersenyum miring. Ia tahu persis sifat mereka. Kata, pembagian harta, dan hak Mas Bayu akan membuat mata mereka menjadi hijau. Mereka tidak akan curiga. Mereka akan berpikir Kirana sudah melunak, merasa bersalah, dan siap membagikan kekayaannya sebagai pesangon perpisahan. Mereka akan mengundang banyak orang, berharap pamer bahwa mereka akan mendapat rezeki nomplok. Padahal, mereka sedang mengundang penonton untuk menyaksikan eksekusi mati harga diri mereka sendiri. Kirana menekan tombol kirim. Pesan itu langsung centang 2 biru dalam hitungan detik. Tak lama kemudian, muncul notifikasi balasan dari Bu Ratih. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga nak. Ibu maafkan. Datanglah minggu depan. Ibu akan masak opor kesukaanmu. Jangan lupa bawa buku tabunganmu ya. Kirana tertawa kecil. Tawa yang dingin. Opor ayam, desisnya. Silakan masak opor terakhir kalian, karena minggu depan yang akan kusajikan adalah menu pembalasan. Kirana menutup laptopnya. Ia berjalan ke arah jendela, menyesap sisa air mineral di gelasnya seolah itu adalah anggur kemenangan. Rencana sudah disusun rapi. Senjata sudah dikokang. Perangkap sudah dipasang. Sekarang, ia tinggal menunggu waktu untuk menarik pelatuknya. Seminggu kemudian, halaman rumah Bu Ratih tampak lebih ramai dari biasanya. Sesuai permintaan Kirana dalam pesan singkatnya, keluarga itu benar-benar mengundang banyak orang.
Ada Pak RT yang duduk dengan kopiah miringnya, beberapa tetangga yang memang hobi bergosip, serta kerabat jauh yang biasanya enggan berkunjung namun mendadak hadir karena mendengar isu pembagian warisan atau harta gono gini. Aroma santan dan bumbu opor ayam menguar kuat dari dapur, bercampur dengan bau minyak wangi murah yang dipakai berlebihan oleh Sinta. Bu Ratih tampak sibuk mondar-mandir mengatur piring di meja ruang tamu. Wajahnya berseri-seri seolah sedang menyambut hari raya Lebaran. Ia mengenakan gamis terbaiknya yang penuh manik-manik, sementara Bayu duduk di ujung meja dengan kemeja batik yang sedikit kesempitan di bagian perut, berusaha terlihat berwibawa di depan Pak RT. "Wah, Bu Ratih, sepertinya bakal dapat rezeki besar nih," celetuk Bu Tejo, tetangga sebelah yang matanya tak lepas dari toples kue nastar. "Sampai masak opor segala. Katanya Nak Kirana mau bagi-bagi aset ya?" Bu Ratih tersenyum lebar, memamerkan deretan giginya. "Ya begitulah, Bu Tejo. Namanya juga suami istri berpisah. Pasti ada hak suami yang harus diberikan istri. Bayu kan selama ini kepala rumah tangga. Wajar kalau dia dapat bagian besar dari usaha yang dirintis selama nikah. Kirana itu sebenarnya baik. Cuma kemarin sempat emosi saja." Sinta, yang duduk di samping ibunya sambil memainkan ponsel, menimpali dengan nada angkuh. "Doakan ya, Bu. Rencananya uang bagian Mas Bayu nanti mau buat beli mobil baruku. Capek naik ojek terus ke kampus. Panas." Tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil sedan hitam mengkilap, sebuah Mercedes-Benz keluaran terbaru, berhenti mulus di depan pagar rumah yang catnya mulai kusam itu. Kehadiran mobil mewah itu seketika membungkam riuh rendah percakapan para tetangga. Semua mata tertuju pada pintu mobil yang terbuka. Seorang supir berseragam safari turun dan membukakan pintu belakang. Dari sana, keluarlah Kirana. Penampilan Kirana hari itu sungguh manglingi. Tidak ada lagi daster rumahan atau kemeja kerja sederhana yang biasa ia pakai saat mengunjungi mertua. Kirana mengenakan blazer putih gading dengan potongan tegas yang membalut tubuh rampingnya, dipadu dengan celana bahan warna senada dan sepatu hak tinggi Christian Louboutin yang sol merahnya menyala setiap ia melangkah. Rambutnya disanggul modern, wajahnya dipoles make-up natural namun elegan, dan di tangannya ia menenteng sebuah tas Hermes yang harganya mungkin setara dengan renovasi rumah Bu Ratih. Ia berjalan memasuki halaman dengan dagu terangkat, diikuti oleh seorang pria berkacamata tebal yang membawa tas kerja kulit, Pak Hendra, pengacaranya. "Assalamualaikum," sapa Kirana dengan suara merdu namun berwibawa. "Waalaikumsalam," jawab para tetangga serempak, terpesona sekaligus segan melihat aura nyonya besar yang memancar dari Kirana. Bu Ratih segera menghambur menyambut. Matanya berbinar menatap tas mewah Kirana. "Ya ampun, menantuku. Masuk. Nak, masuk. Ibu sudah masakan opor kesukaanmu. Ayo duduk dekat Mas Bayu." Kirana tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia menolak halus tangan Bu Ratih yang hendak merangkulnya. "Terima kasih, Bu. Tapi kita langsung ke inti acara saja ya. Saya sibuk. Banyak meeting dengan klien dari Singapura siang nanti." Kirana duduk di kursi tunggal yang berhadapan langsung dengan sofa panjang tempat Bayu, Bu Ratih, dan Sinta duduk. Pak Hendra berdiri tegak di samping Kirana, mengeluarkan beberapa map tebal dari tasnya dan meletakkannya di meja. Suasana mendadak tegang. Pak RT berdehem canggung, mencoba mencairkan suasana. Baiklah. Karena kedua belah pihak sudah hadir, mungkin bisa dimulai musyawarahnya. Katanya mau bahas harta gono gini ya, Nak Bayu? Tanya Pak RT. Bayu menegakkan punggungnya, melirik map di meja dengan tatapan tamak. "Betul, Pak RT. Saya mau menuntut hak saya. Selama 5 tahun menikah, butik Kirana itu berkembang pesat. Itu kan harta bersama. Saya minta setengah dari aset butik, dan mobil Fortuner itu balik nama ke saya. Juga uang tunai 1 miliar untuk jaminan hidup saya dan ibu." Terdengar suara bisik-bisik dari para tetangga. Angka yang fantastis. Bu Ratih mengangguk-angguk setuju, sementara Sinta tersenyum licik. Kirana mendengarkan tuntutan itu tanpa ekspresi. Ia perlahan membuka kacamata hitamnya, menatap tajam ke arah Sinta lebih dulu. "Sebelum kita bicara soal uang miliaran,
Suara Kirana memecah keheningan, tenang namun menusuk. Saya ingin menyelesaikan urusan kecil dulu. Soal Sinta. Sinta tersentak kaget namanya disebut. Kok aku? Kan urusannya sama Mas Bayu. Kamu minta dibelikan Honda HR-V, kan? Sebagai syarat supaya kamu tidak malu sama teman-teman kampusmu. Tanya Kirana lembut. Iya dong. Jawab Sinta cepat. Itu kewajiban Mbak Kirana kan? Membantu adik ipar biar sukses kuliahnya. Kirana mengangguk pelan. Ia memberi isyarat pada Pak Hendra. Pengacara itu mengeluarkan sebuah pelantang suara Bluetooth kecil dan meletakkannya di tengah meja. Saya setuju pendidikan itu penting, kata Kirana. Makanya, saya heran. Untuk apa kamu butuh mobil ke kampus? Kalau kamu sebenarnya sudah tidak punya kampus. Wajah Sinta berubah pucat pasi dalam sekejap. Maksud Mbak apa? Kirana menekan tombol play di ponselnya yang terhubung ke pelantang suara. Suara rekaman telepon terdengar jernih dan keras, memenuhi ruang tamu hingga terdengar ke teras tempat tetangga berkuping tebal menyimak. Selamat siang, Bu Kirana. Saya Pak Bagio dari bagian akademik universitas. Kami ingin mengonfirmasi bahwa surat drop out, DU, atas nama mahasiswi Sinta sudah kami kirimkan ke alamat rumah 6 bulan lalu. Saudari Sinta sudah tidak aktif kuliah selama 2 semester berturut-turut dan IPK-nya di bawah standar minimal. Status kemahasiswaannya sudah dicabut permanen. Hening. Sunyi senyap yang mencekam. Bu Ratih menatap anak perempuannya dengan mata melotot. Mulutnya ternganga tak percaya. Sinta ini suara siapa? Kamu Didu. Bohong kan? Sinta gemetar hebat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia mencoba menyangkal, tapi lidahnya keluh. Dan ini, lanjut Kirana sambil melempar segepok foto ke meja. Foto-foto itu menyebar, memperlihatkan Sinta sedang berpesta di klub malam, jalan-jalan ke Bali, dan belanja barang branded. Semuanya di tanggal dan jam di mana ia seharusnya berada di ruang kuliah. Uang semesteran 15 juta per 6 bulan yang selalu saya transfer, ternyata dipakai untuk open table di klub malam ya, Sinta? Tanya Kirana dengan nada dingin. Kamu membohongi ibumu, membohongi saya. Dan sekarang kamu berani minta mobil. Dasar anak tidak tahu diuntung. Bu Ratih menjerit histeris. Ia yang selama ini selalu memanjakan Sinta, merasa ditampar keras di depan umum. Malu yang luar biasa. Ia menyambar toples kue di meja dan hendak melemparkannya ke Sinta, tapi ditahan oleh Pak RT. Ibu, ampun Bu. Sinta hilaf. Sinta menangis meraung-raung, menutupi wajahnya dengan tangan. Image gadis kuliahan pintar yang selama ini ia banggakan di depan tetangga hancur lebur seketika. Para tetangga mulai bergunjing terang-terangan, menunjuk-nunjuk Sinta dengan tatapan jijik. Lihat tuh, gayanya selangit, ternyata Du. Bisik Bu Tejo cukup keras. Kasihan Bu Ratih, punya anak perempuan penipu. Kirana menatap kekacauan itu dengan kepuasan yang tersembunyi rapi di balik wajah datarnya. Satu pion sudah tumbang. Mental Sinta hancur di depan ibunya dan para tetangga. Gadis manja itu kini tak lebih dari seonggok pesakitan yang menangis di pojok sofa. Nah, kata Kirana sambil menepuk tangan sekali, menarik kembali perhatian semua orang yang sedang fokus pada drama Sinta. Urusan Sinta sudah jelas. Sekarang, giliran Mas Bayu. Katanya mau minta 1 miliar. Bayu yang sejak tadi diam karena kaget melihat adiknya terbongkar, kini menatap Kirana dengan nyalang. Ia merasa serangan itu belum selesai. Melihat adiknya menangis histeris dan ibunya yang terlihat syok memegang dada, amarah Bayu meledak. Ia merasa Kirana sengaja mempermalukan keluarganya di depan umum. Dengan kasar, ia menggebrak meja kaca hingga toples-toples kue bergetar. Cukup, Kirana, bentak Bayu sambil berdiri. Wajahnya merah padam. Urat-urat lehernya menonjol. Kamu keterlaluan. Kalau kamu benci sama kami, bilang saja. Jangan buka aib adikku di depan orang kampung begini. Kamu sengaja kan? Dasar wanita ular. Pak RT mencoba menenangkan. Sabar, Nak Bayu, sabar. Jangan emosi. Bapak diam saja. Hardik Bayu kepada Pak RT.
membuat Pak Tua itu tersentak kaget. Bayu menunjuk wajah Kirana. Oke, kamu mau main kasar? Fine. Sekarang mana bagianku? Mana hak gonoginiku? Aku tidak peduli soal Sinta. Itu urusan dia. Tapi aku suamimu. Aku punya andil dalam hartamu. Berikan uangku dan pergi dari sini. Kirana tidak bergeming sedikit pun. Ia bahkan tidak berkedip saat Bayu membentaknya. Dengan gerakan lambat yang sangat elegan, Kirana memberi kode pada Pak Hendra untuk membuka map kedua. Map berwarna merah darah. Andil? Tanya Kirana dengan nada sinis. Andil apa yang Mas maksud? Andil menghabiskan uang. Maksudnya, aku kerjamu jadi konsultan. Gajiku besar, cuma sedang dibekukan. Bayu masih mencoba bertahan dengan kebohongan lamanya, berharap tetangga masih percaya. Oh, konsultan. Kirana terkekeh pelan. Konsultan slot Zeus maksudmu? Pak Hendra mengeluarkan tumpukan kertas tebal hasil cetakan rekening koran dan meletakkannya di hadapan Bayu. Ini adalah mutasi rekening Mas Bayu selama 2 tahun terakhir. Jelas Kirana. Suaranya lantang agar semua orang mendengar. Lihat yang saya tandai dengan stabilo merah. Transfer ke payment gateway situs judi online. 5 juta. 10 juta. 20 juta. Total kerugian dalam setahun terakhir mencapai 150 juta rupiah. Para tetangga terkesiap. Angka yang fantastis bagi warga kampung itu. Ini bohong. Itu data palsu. Bayu mencoba meraih kertas-kertas itu untuk merobeknya. Tapi Pak Hendra dengan sigap menahannya. Ini data resmi dari bank, Pak Bayu. Ada cap basahnya. Bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kata Pak Hendra tegas. Mas. Bu Ratih yang baru sadar dari syoknya soal Sinta, kini menatap anak laki-laki kebanggaannya dengan pandangan nanar. Astagfirullah. Bayu. Kamu judi. Uang belanja ibu kamu pakai judi. Bukan cuma uang belanja, Bu. Potong Kirana cepat. Ia belum selesai. Bom atom yang sesungguhnya baru akan dijatuhkan. Kirana mengambil selembar kertas lagi dari map itu. Sebuah surat peringatan dengan kop surat berlogo seram dari sebuah lembaga pinjaman dana cepat. Ibu Ratih. Panggil Kirana lembut namun tegas. Ibu tahu di mana sertifikat rumah ini? Wajah Bu Ratih memucat. Sertifikat? Ada di lemari ibu. Disimpan rapi di bawah baju. Yakin ada di sana? Tanya Kirana menantang. Sebab, menurut surat ini, sertifikat rumah atas nama Ratih Suminar sudah digadaikan 6 bulan lalu dengan nilai pinjaman 500 juta rupiah. Dan karena bunganya tidak dibayar selama 3 bulan terakhir, statusnya sekarang macet total. Kirana meletakkan surat penyitaan itu di depan Bu Ratih. Besok pagi, lanjut Kirana dengan nada final, pihak kreditur akan datang untuk melakukan eksekusi penyitaan. Rumah ini bukan milik ibu lagi. Rumah ini sudah digadaikan oleh anak kesayangan ibu, Bayu, untuk menutupi kalah judinya. Dut, berita itu meledak lebih dahsyat daripada kabar Sinta Didu. Bu Ratih merasa dunia di sekelilingnya berputar cepat. Rumah ini adalah satu-satunya harta peninggalan almarhum suaminya. Tempat ia berteduh di hari tua. Bayu. Suara Bu Ratih tercekat. Nyaris tak terdengar. Katakan ini bohong. Nak, kamu tidak mungkin tega jual rumah ibu, kan? Kamu bilang kamu sukses, kamu bilang. Bayu mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Rahasianya yang paling gelap, yang ia jaga mati-matian, kini telanjang di bawah sinar matahari siang. Ia melihat tatapan tetangga yang kini berubah menjadi tatapan menghakimi yang mengerikan. Tidak ada lagi rasa hormat. Hanya ada kejijikan. Ibu, dengerin Bayu dulu. Bu, itu buat modal bisnis. Bayu ditipu teman. Bu, Bayu pasti tebus kok. Bayu janji. Bayu tergagap, mencoba meraih tangan ibunya. Namun, Bu Ratih menepis tangan anaknya dengan kasar. Wanita tua itu tiba-tiba memiliki tenaga yang entah datang dari mana. Ia berdiri dan melayangkan tamparan keras ke pipi Bayu. Plak! Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan. Bayu terhuyung ke belakang.
Anak durhaka, jerit Bu Ratih dengan air mata bercucuran. Ibu besarkan kamu dengan susah payah. Ibu bangga-banggakan kamu ke semua orang. Ternyata kamu setan. Kamu curi rumah ibu buat judi? Kamu tega bikin ibu jadi gelandangan di masa tua. Bu Ratih memukuli dada bidang Bayu bertubi-tubi dengan kepalan tangannya yang lemah. Bayu hanya bisa menunduk. Tidak berani melawan karena puluhan pasang mata tetangga dan Pak RT menatapnya seolah siap mengeroyoknya jika ia berani menyentuh ibunya. Di tengah kekacauan itu, Kirana berdiri dengan tenang. Ia melihat jam tangannya. Waktunya pas. Gumam Kirana pelan. Dari kejauhan, terdengar suara deru motor-motor besar mendekat. Suara knalpot bising yang berhenti tepat di depan pagar. "Permisi!" Teriakan suara berat laki-laki terdengar dari luar. "Ada yang namanya Bayu Prakoso di sini." Semua orang menoleh ke pintu. 3 orang pria berbadan besar, berkulit gelap, dengan wajah garang masuk ke halaman tanpa permisi. Mereka mengenakan jaket kulit dan membawa map. Itu adalah debt collector. "Nah, Mas Bayu," kata Kirana sambil merapikan tasnya. "Tamu spesialmu sudah datang. Itu teman-teman judimu kan? Atau penagih hutang pinjol?" Wajah Bayu kehilangan seluruh warnanya. Kakinya lemas seketika. "Bapak-bapak," kata Kirana kepada para penagih hutang itu sambil menunjuk Bayu. "Orang yang kalian cari ada di situ. Silakan urus urusan kalian. Saya dan pengacara saya sudah tidak ada hubungannya dengan orang ini. Kami sudah resmi bercerai secara agama, dan surat negara sedang diproses. Harta dia dan saya terpisah." Salah satu penagih hutang itu mengangguk hormat pada Kirana, mungkin terintimidasi oleh penampilan mewahnya, lalu beralih menatap Bayu dengan tatapan buas. "Bayar sekarang atau kami angkut semua barang di sini." Kirana menatap Bu Ratih yang kini terduduk lemas di lantai, menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang akan kehilangan rumah. Sinta yang masih sesenggukan di pojok sofa ketakutan melihat preman-preman itu. Dan Bayu, yang gemetar ketakutan dicengkeram kerah bajunya oleh si penagih hutang. "Saya pamit, Bu Ratih, Mas Bayu, Sinta," ucap Kirana dingin. "Semoga kalian menikmati hasil kerja keras kalian selama ini. Tidak ada 1 rupiah pun uang saya yang akan keluar untuk menolong kalian. Ini adalah pelajaran hidup yang mahal." Kirana berbalik, melangkah keluar rumah dengan anggun, membelah kerumunan tetangga yang menyingkir memberinya jalan dengan penuh rasa segan. Di belakangnya, suara bentakan penagih hutang dan tangisan penyesalan keluarga mantan suaminya menjadi musik pengiring kemenangannya. Ia masuk ke dalam mobil mewahnya, menutup pintu, dan meninggalkan masa lalunya yang kelam di dalam rumah yang kini telah menjadi neraka bagi penghuninya. Halaman rumah Bu Ratih yang biasanya lengang kini berubah menjadi arena pertunjukan drama paling tragis yang pernah disaksikan warga kompleks tersebut. Matahari siang yang terik seolah menjadi lampu sorot raksasa yang menelanjangi aib keluarga yang selama ini selalu merasa paling terhormat itu. Kedatangan 3 orang penagih hutang, debt collector, berbadan kekar dengan jaket kulit hitam itu mengubah suasana tegang menjadi kekacauan murni. Mereka tidak membuang waktu. Salah satu dari mereka, pria dengan bekas luka di pipi kiri, mencengkeram kerah kemeja batik Bayu hingga kancing teratasnya lepas dan menggelinding ke lantai teras. "Lepaskan! Kalian tidak tahu siapa saya?" teriak Bayu dengan suara yang pecah, campuran antara kepanikan dan sisa-sisa arogansi yang tak tahu tempat. "Saya panggil polisi kalian." "Panggil saja," bentak penagih hutang itu tepat di depan wajah Bayu, menyemburkan aroma tembakau yang menyengat. "Kami pegang surat kuasa sah. Kamu sudah menunggak 3 bulan dan selalu kabur. Bos Naga sudah habis kesabarannya. Hari ini bayar lunas 50 juta bunganya saja, atau kami ambil semua barang elektronik di rumah ini." 50 juta? Pekik Bu Ratih. Wanita tua itu merosot di lantai teras. Kakinya lemas tak bertulang. Ia menatap nanar ke arah tetangga, berharap ada yang menolong. "Pak RT, tolong kami. Pak, usir preman-preman ini." Pak RT mundur selangkah, menggelengkan kepalanya dengan wajah prihatin namun tegas. "Maaf, Bu Ratih. Ini urusan hutang piutang pribadi. Saya tidak bisa ikut campur kalau sudah ada surat kuasanya.
Apalagi Nak Bayu memang terbukti meminjam. Bisik-bisik tetangga semakin kencang, berdengung seperti lebah. Ya ampun, gaya selangit ternyata hutang rentenir. Kasihan Bu Ratih, tapi salah sendiri juga sombong. Itu akibatnya kalau hidup tidak ukur baju di badan sendiri. Di tengah kerumunan itu, Kirana masih berdiri di dekat mobil mewahnya. Ia tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana seperti seorang ratu yang menyaksikan eksekusi pengkhianat kerajaan. Ia ingin memastikan bahwa akar benalu ini benar-benar dicabut sampai tuntas. Tiba-tiba, sebuah truk derek, towing, berwarna kuning besar memasuki jalanan kompleks yang sempit, membuat para tetangga harus menyingkir ke pinggir selokan. Truk itu berhenti tepat di belakang mobil Toyota Fortuner hitam yang selama ini menjadi kebanggaan Bayu. Mobil yang selalu ia pamerkan sebagai simbol kesuksesan palsunya. 2 orang petugas berseragam biru turun dari truk derek itu sambil membawa berkas. Mata Bayu terbelalak. Ia meronta dari cengkeraman penagih hutang. "Hei, siapa kalian? Mau apa kalian dengan mobil saya?" Salah satu petugas leasing mendekat dengan sopan namun wajahnya datar. "Selamat siang. Kami dari pihak Multifinance. Kami mendapat instruksi dari pemilik sah kendaraan, PT Kirana Batik Sejahtera, untuk melakukan penarikan unit karena pembatalan penggunaan aset perusahaan." "Apa? Itu mobilku!" Bayu berteriak histeris. Ia menoleh ke arah Kirana dengan tatapan penuh kebencian. "Kirana, kamu tidak bisa melakukan ini. Itu mobil operasionalku. Aku yang pakai setiap hari." Kirana melangkah maju sedikit, cukup dekat agar suaranya terdengar jelas oleh semua orang. Namun cukup jauh untuk tidak tersentuh kotoran drama itu. "Koreksi, Mas," ucap Kirana tenang. "Itu mobil atas nama perusahaanku. BPKB dan STNK atas nama PT Kirana Batik. Kamu hanya user yang dipinjamkan fasilitas. Karena kamu sudah bukan suamiku, dan kamu tidak punya hubungan kerja dengan perusahaanku, maka fasilitas itu ditarik. Tapi aku butuh mobil itu. Bagaimana aku bisa cari kerja kalau tidak ada kendaraan?" Bayu memelas. Harga dirinya sudah benar-benar lenyap. Ia sadar, tanpa mobil itu, ia hanyalah pengangguran biasa. Mobil itu adalah satu-satunya kulit yang menutupi kemiskinannya. "Naik angkot, Mas," jawab Kirana singkat. "Atau jalan kaki. Sehat, kan?" Petugas leasing tidak membuang waktu. Dalam hitungan menit, mobil Fortuner gagah itu sudah dikaitkan ke truk derek. Ban depannya terangkat ke udara, seolah melambai selamat tinggal pada tuannya yang tak tahu diri. Sinta, yang melihat mobil impian kakaknya ditarik, meledak tangisnya. Ia berlari keluar, menarik lengan baju petugas leasing. "Jangan diambil, Pak. Nanti saya ke kampus naik apa? Teman-teman saya lihat." "Sinta!" bentak Kirana keras, membuat gadis itu terlonjak. "Sadar diri. Kamu sudah didu. Tidak ada kampus. Berhenti hidup dalam hayalan." Sinta terduduk di aspal panas, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang permennya dirampas. Tetangga menggeleng-gelengkan kepala melihat pemandangan memalukan itu. Sementara itu, di teras, para penagih hutang mulai bergerak. Karena Bayu tidak punya uang sepeser pun, mereka mulai masuk ke dalam rumah. Suara gaduh terdengar. "Angkut TV-nya. Kulkas ini masih baru. Bawa." "Itu sound system di pojok. Sikat." Bu Ratih menjerit-jerit melihat barang-barang kesayangannya diangkut paksa keluar rumah. "Jangan TV Ibu. Itu buat nonton sinetron. Jangan kulkasnya. Banyak makanan." Namun teriakan itu sia-sia. Satu persatu barang elektronik diangkut ke bak mobil pick-up para penagih hutang. Rumah itu dikuras isinya sebagai pembayaran bunga hutang yang menggunung. Bayu hanya bisa berdiri mematung di tengah halaman. Wajahnya kosong. Mobilnya ditarik. Barang-barangnya disita. Aibnya terbongkar. Rumah ibunya terancam disita besok pagi. Dalam waktu kurang dari 2 jam, hidupnya yang nyaman hancur lebur menjadi debu. Kirana merasa cukup. Ia sudah melihat apa yang perlu ia lihat.
Ia menatap wajah-wajah tetangga yang kini menatapnya dengan rasa hormat bercampur takut. "Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian," ujar Kirana lantang. "Saya mohon maaf atas keributan ini. Hari ini saya tegaskan di depan saksi, bahwa saya, Kirana, tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga ini. Segala hutang piutang yang mereka buat, murni tanggung jawab mereka sendiri. Jangan ada yang datang menagih ke saya." "Iya, Nak Kirana, kami mengerti," sahut Butejo antusias. "Kamu wanita baik, memang tidak pantas sama laki-laki Mokondo begitu." Kirana tersenyum tulus pada para tetangga, lalu berbalik menatap Bayu untuk terakhir kalinya. "Selamat menikmati kemiskinan yang kau buat sendiri, Mas. Talak 3 yang kau ucapkan adalah hadiah terindah dalam hidupku." Tanpa menoleh lagi, Kirana masuk ke dalam Mercedes-Benz miliknya. Pintu ditutup, memblokir suara tangisan Bu Ratih dan teriakan frustrasi Bayu. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan kepulan debu tipis, membawa Kirana pergi menjauh dari masa lalu yang kelam menuju masa depan yang cerah. Di belakangnya, Bayu jatuh berlutut di tanah. Ia menatap nanar jejak ban mobil Kirana. Di telinganya masih terngiang tawa Kirana seminggu yang lalu. Tawa yang kini ia sadari adalah lonceng kematian bagi hidupnya yang penuh kepalsuan. 6 bulan telah berlalu sejak hari penghakiman di halaman rumah Bu Ratih. Roda nasib telah berputar 180 derajat, menggilas mereka yang sombong dan mengangkat mereka yang sabar. Paris, Prancis. Langit senja di kota Paris memancarkan warna ungu kemerahan yang memukau. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang menghadap langsung ke Menara Eiffel, suasana tampak begitu gemerlap. Lampu kristal menggantung megah, memantulkan cahaya pada gelas-gelas champagne yang dipegang oleh para tamu undangan dari berbagai negara. Malam ini adalah malam peluncuran koleksi musim dingin, Kirana Batik International. Kirana berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun malam berbahan sutra batik tulis dengan motif sekar jagat yang dimodifikasi gaya kontemporer. Ia terlihat begitu bercahaya. Kulitnya glowing sehat, matanya berbinar penuh percaya diri, dan senyumnya merekah indah. Tidak ada lagi gurat kelelahan atau tekanan batin yang dulu selalu menghiasi wajahnya. "Madam Kirana," sapa seorang desainer terkenal asal Italia, mencium punggung tangan Kirana. "Karyamu luar biasa. Perpaduan tradisional dan modern yang sangat ekskuisite. Saya ingin memesan 500 potong untuk butik saya di Milan." "Terima kasih, Monsieur," jawab Kirana dengan bahasa Inggris yang fasih. "Manajer saya akan segera mengurus kontraknya." Kirana melirik ke sudut ruangan. Di sana, Pak Hendra, yang kini menjadi konsultan hukum tetap perusahaannya, mengangkat gelas memberi selamat. Bisnis Kirana meledak pasca perceraian. Tanpa beban finansial dari keluarga Benalu, ia bisa memutar modalnya dengan leluasa, berekspansi ke pasar internasional, dan membeli aset-aset properti baru. Ia menyesap jus jeruknya. Ia tetap tidak minum alkohol, merasakan manis dan segarnya kebebasan. Dulu, setiap rupiah yang ia hasilkan harus ia sembunyikan atau ia relakan dirampas suami. Kini, setiap sen kesuksesannya adalah miliknya, untuk membahagiakan dirinya dan orang-orang yang benar-benar menyayanginya, seperti orang tuanya sendiri di kampung dan para karyawan setianya. Kirana meraba dadanya, merasa begitu ringan. Tidak ada lagi dering telepon yang meminta uang. Tidak ada lagi rengekan ipar. Tidak ada lagi bentakan mertua. Hidupnya damai, kaya, dan terhormat. Jakarta, pinggiran kota. Sementara itu, ribuan kilometer dari gemerlap Paris, hujan deras mengguyur sebuah kawasan kumuh di pinggiran Jakarta. Air selokan meluap, membanjiri jalan setapak yang becek dan bau sampah. Di sebuah kontrakan petak berukuran 3x3 meter yang lembab, Bu Ratih terbaring di atas kasur tipis yang sudah apek. Tubuhnya kurus kering. Rambutnya yang dulu sering disasak rapi kini berantakan dan memutih semua. Sebelah wajahnya tampak miring. Serangan stroke ringan menyerangnya sebulan setelah rumahnya benar-benar disita bank dan ia diusir paksa. "Air, minta air," rintih Bu Ratih dengan suara parau. Di pojok ruangan, Sinta sedang duduk bersila sambil melipat bungkus keripik pedas. "Bukan untuk dimakan,
Tapi ia sedang bekerja. Ia menjadi buruh bungkus makanan ringan home industry dengan upah Rp20.000 per hari. Wajahnya yang dulu glowing karena perawatan mahal dari uang Kirana, kini kusam dan berjerawat. Kukunya yang dulu manicure kini hitam terkena debu pabrik. Ambil sendiri napas sih, Bu? Sinta lagi kejar setoran nih. Kalau nggak dapat 500 bungkus, kita nggak makan nanti malam. Bentak Sinta kasar. Hilang sudah sopan santun palsu yang dulu ia miliki. Kemiskinan membuatnya menjadi beringas dan pemarah. Pintu kontrakan yang reot terbuka. Bayu masuk dengan tubuh basah kuyup. Ia mengenakan kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana pendek lusuh. Di bahunya tersampir karung goni basah. Bayu baru saja pulang dari pasar induk. Ia kini bekerja sebagai kuli panggul sayur. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya karena catatan kriminal penipuan dan riwayat hutang yang buruk. Satu-satunya pekerjaan yang tidak butuh SKCK adalah menjadi kuli kasar. Bayu meletakkan sebungkus nasi rames, nasi dengan lauk tempe orek dan sedikit kuah sayur, di lantai. Makan, kata Bayu datar. Suaranya serak dan putus asa. Lauknya mana? Masak tempe lagi. Protes Sinta. Syukur ada makanan. Hari ini sepi. Punggungku mau patah cuma dapat 30.000. Hardik Bayu. Ia duduk bersandar di dinding yang mengelupas. Menatap kakinya yang kapalan dan pecah-pecah. Tiba-tiba, mata Bayu tertuju pada televisi tabung kecil berukuran 14 inci. Barang rongsokan yang ia beli murah, yang sedang menyala di sudut ruangan. Siaran berita infotainment sedang menayangkan liputan eksklusif. Pengusaha batik Indonesia, Kirana, mengguncang Paris Fashion Week dengan keanggunan budaya Jawa. Di layar kaca yang buram itu, wajah Kirana terpampang jelas. Cantik, elegan, dikelilingi bule-bule kaya, dan tersenyum lepas. Teks berjalan di bawah layar menuliskan, kekayaan bersih Kirana diprediksi melonjak hingga miliaran rupiah pasca ekspansi global. Bayu tertegun. Mulutnya menganga. Nasi rames di tangannya nyaris jatuh. Ia melihat wanita di layar itu. Wanita yang dulu mencuci baju-bajunya. Wanita yang dulu memijat kakinya. Wanita yang dulu ia bentak dan ia sebut pelit. Wanita yang ia ceraikan demi membela ego ibunya yang serakah. Wanita itu kini bersinar seperti berlian yang baru diasah. Sementara dirinya kini hanyalah lumpur di selokan. Bu Ratih yang mendengar suara TV berusaha menoleh. Melihat wajah Kirana di layar, air mata Bu Ratih menetes membasahi bantal yang apek. Penyesalan itu datang menghantam dadanya begitu sesak. Seandainya dulu ia tidak serakah. Seandainya dulu ia memperlakukan Kirana seperti anak sendiri. Mungkin hari ini ia sedang duduk di sofa empuk menikmati masa tua yang nyaman, bukan di gubuk tikus ini. Kirana, bisik Bayu. Suara itu penuh dengan kepedihan yang tak terlukiskan. Maafkan aku. Tapi permintaan maaf itu hanya memantul di dinding kontrakan yang sempit. Kirana di Paris tidak mendengarnya. Dan kalaupun mendengar, ia tidak akan peduli lagi. Bayu menundukkan kepalanya. Menangis terseduh-seduh di antara suara hujan dan atap bocor. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Karma tidak pernah salah alamat. Dan ia baru saja membayar cicilan pertamanya untuk penderitaan seumur hidup. Tamat.